kasih itu dimulai dari mana dan di mana. Saya menolong semua saudara untuk mengerti. Kalau cinta itu dimulainya pasti di pasar Sanggeng, di pelabuhan. Ngerti maksud saya? Itu kalau cinta. Beda dengan kasih. Nah, pertanyaannya, kalau kasih itu dimulai di mana? Di hati. Terlalu sulit dimengerti. Betul, memang harus dari hati, tapi di mana? Harus ada sebuah hal yang terjadi. Di mana? Di rumah. Siapa yang bilang di rumah tadi? Oh, puji Tuhan, ada ibu dokter, kamu sudah pasti harus ibu dokter dari Amerika. Kasih itu dimulai dari rumah. Seorang yang terkenal di dunia disebut Mother Teresa dari Calcutta, Ibu Teresa. Dia mempunyai sebuah kalimat yang sangat diakui dunia. Love start at home. Harus dari rumah. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada dua kata yang sama dan beda. Ada love, itu kasih. Lust itu cinta. Indonesia ada kata kasih, ada kata cinta. Beda. Kasih itu tidak ada hubungan dengan seks sama sekali. Kalau cinta itu ada. Dalam bahasa Ibrani ada agape, ada eros. Beda. Anak-anak muda dengarkan. Kalau kalian pacaran dan kalian masukkan cinta, eros, lust di dalam pacaran kalian, maka setan berhasil membuat neraka pindah ke dunia. 100%, maaf saya katakan, semua pernikahan yang dimulai dengan seks tanpa dikuduskan pasti neraka. Pasti. Saya mau buktikan dengan fakta ini. Maafkan saya harus menyampaikan ini walaupun tidak baik kedengarannya. Dan kalau ada yang sadar bahwa itu saya dalam apa yang saya mau katakan, jangan sesali dan jangan salahkan orang tua kita, tapi ambil keputusan untuk kita hidup dengan benar. Maafkan saya. Mengapa hampir semua anak-anak pertama, maafkan saya harus bicara ini, khususnya para pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala, majelis jemaat, harus selalu memberitahukan kepada semua anggota jemaat, baik yang sudah menikah, lebih-lebih yang belum menikah, kepada semua anak-anak muda yang hadir hari ini mendengar kebenaran ini, bahwa kisah dari kasih yang sempurna itu dirusak dengan free sex atau seks bebas. Kenapa begitu? Ini faktanya. Mengapa hampir semua anak-anak pertama, maaf lagi sekali, yang lahir, yang jadi sebelum orang tuanya menikah, hampir semua, saya tidak berkata semua ya, hampir semua anak-anak pertama yang dikandung sebelum orang tuanya menikah, kudus di hadapan Tuhan. Kebanyakan anak-anak itu jadi pemberontak, nakal, suka melawan, bikin kacau. Nah, saya membuat research, saya membuat penelitian. Kenapa? Dan anak-anak seperti itu membuat sakit hati orang tuanya. Lalu setelah dia dikandung, orang tuanya baru menikah, atau setelah dia lahir, orang tuanya baru menikah. Adiknya lahir, anak kedua lahir, orang tuanya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Pasti beda kelakuannya. Anak yang kedua ini pasti manis, baik. Tapi kakaknya, baik itu laki maupun perempuan, waduh, nakalnya.
Akhirnya anak ini lebih sakit hati ketika papa mamanya membanding-bandingkan. Kenapa kamu gak seperti adikmu? Adikmu itu baik, adikmu itu begini. Kira-kira kalau saudara dan saya jadi anak yang pertama, dibanding-bandingkan begitu sakit atau tidak? Sakit. Nah, waktu kita makin sakit hati karena dibanding-bandingkan, kira-kira kita makin lebih baik atau lebih jahat? Catat itu. Kenapa? Nah ini dia. Maaf, semua calon ayah dan calon ibu yang hamil duluan sebelum menikah, itu artinya mereka sudah siap atau belum jadi papa mama? Ayo, sudah siap atau belum? Belum. Nah, orang yang belum siap jadi papa mama, berarti saya nggak bilang sudah jadi suami istri. Kalau sudah jadi papa mama berarti anak itu sudah lahir. Dua orang yang disebut papa mama tapi belum siap jadi papa mama, rasa berat nggak hidup jadi papa mama itu? Jawab berat atau tidak? Berat. Nah, orang tua yang tidak siap jadi orang tua, terpaksa jadi orang tua, jadi papa mama, stres nggak mereka dua? Jawab, stres tidak mereka dua? Stres. Ingat ya, semua bayi, itu yang saya heran, semua bayi itu sangat berhubungan dengan hati dan batin papa mamanya. Maksudnya begini, kalau papa mama hatinya senang, bayi itu ikut senang tidak? Senang. Tapi kalau papa mama lagi jengkel, lagi marah, bayi itu terpengaruh enggak? Jawab, terpengaruh tidak? Terpengaruh. Nah, biasanya bayi-bayi yang orang tuanya lagi jengkel berdua, malam pasti sulit tidur bayi itu, dan rewelnya nangis terus. Jawab iya atau tidak? Makin jengkel orang tua ini, papa mama yang belum siap ini, maka makin tertekan bayi ini dan nangisnya makin kencang. Makin kuat nangisnya bayi ini. Papa mama yang belum siap ini bisa tidur tidak? Tidak. Tambah jengkel nggak papa mama ini? Lihat. Nah, dari bayi, kalau papa mama ini belum siap jadi papa mama, dan hidup sebagai papa mama itu berat, harus beli susu, mikir ini, mikir itu, kerja juga capek. Maka kalau mereka dua melampiaskan kemarahan, pelampiasannya ditumpahkan ke siapa? Ayo, ke anak bayi ini. Bayi ini gak ngerti apa-apa, tapi sejak bayi dibentak, dipukul, kenapa kamu begitu? Mana ngerti anak ini? Dari bayi, manusia kecil ini memendam kemarahan karena dia belum bisa ngomong. Kalau dia bisa bicara bilang gini, "Ma, Pa, aku salah apa? Kenapa Mama marah aku, bentak aku?" Kalau dia bisa ngomong. Tapi ini gak bisa. Nah, meledaknya ketika anak ini umur 3 tahunan, itu mulai. Karena selama 3 tahun dia tertekan. Begitu dia bisa jalan, dia mulai bisa ambil ini, ambil itu, maka anak ini mulai belajar membanting barang, merusak barang di rumah. Karena dia jengkel. Berarti sejak dia bayi sudah dendam belum? Sudah dendam kepada siapa? Papa mamanya. Nah, papa mama melihat anak yang belum 3 tahun sekurang ajar itu, marah nggak papa mama? Marah. Saya kembali lagi, papa mama yang belum siap jadi papa mama, berarti teman-teman mereka sudah pada menikah atau belum? Ayo, sudah pada menikah belum teman-temannya? Belum. Nah, bayangkan kalau teman-teman papa mama ini sedang berkarir di perusahaan ini, di bank itu, di kantor ini, kan masih kontak, namanya teman. Entah pakai Facebook, entah pakai WhatsApp, entah pakai SMS atau apa saja. Terus cerita, aku baru training di Singapura.
Sekarang gajiku naik. Yang satu bilang, oh aku dapat cuti, dapat bonus untuk keluar negeri. Yang satu bilang, oh aku lagi jalan-jalan ke Bali karena hasil kerjaku itu baik. Saya tanya kepada saudara semua, kalau papa mama yang belum siap jadi papa mama dan teman-teman mereka belum menikah dan kirim berita begitu begini tadi itu, perasaannya bagaimana papa mama yang belum siap jadi papa mama ini? Ayo, perasaannya bagaimana? Satu, nyesal. Apalagi cepat? Iri. Apalagi? Menyesal, iri. Ayo cepat. Sakit hatinya. Dalam kondisi seperti itu, sekali lagi, siapa yang jadi tumpahan kemarahan? Anak itu. Maaf ya, saya harus ngomong. Seringkali berkata gini, kenapa kamu nongol duluan? Saya tempeleng kamu ngomong begitu. Ngerti maksudnya? Anak disalahkan, padahal anak itu tidak salah. Berarti anak ini makin sakit hati enggak? Jawab, makin sakit hati. Saudara dengar ya, Papua tidak akan berubah dengan pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembangunan ini, pembangunan itu. Papua tidak akan berubah sebelum gereja di tanah Papua memperbaiki dan memulihkan setiap pernikahan. Catat itu baik-baik. Pernikahan, karena kasih itu dimulai di rumah. Dan yang menyatakan kasih adalah papa mama, bukan orang lain. Dan anak-anak seperti ini kalau masuk sekolah, tolong dengarkan ini guru-guru, guru-guru playgroup, guru-guru TK, guru-guru SD. Anak-anak yang tertekan di rumah, dibentak, dipukul karena papa mamanya belum siap, pasti di luar rumah, yaitu di sekolah, ini anak nakalnya juga luar biasa. Mereka melampiaskan kemarahan, ganggu temannya, melawan guru. Nah, banyak guru-guru TK, guru SD gak sabar melihat anak ini. Marah juga. Ya siapa mau jadi guru anak kurang ajar seperti ini? Tapi hari ini para guru saya titip mereka. Ampuni mereka, kasih mereka. Yang salah adalah orang tua. Kalau di rumah sudah banyak bentakan, pukulan, di sekolah pun mengalami hal yang sama dari guru-gurunya. Makin menderita tidak anak ini. Maka dia akan cari pelarian. Nah ini dia. Maka pelariannya adalah di jalanan, di pasar, di terminal. Mereka akan cari orang-orang yang bisa menerima mereka. Karena di rumah gak diterima, di sekolah tidak diterima, sakit hati mereka. Maka kejahatanlah yang sanggup menerima mereka. Saya harap semua ibu bapak, rekan-rekan muda, hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda, perhatikan. Mulai masuk tahun 2016, jangan ada seks bebas lagi dalam nama Yesus. Setuju? Catat, jangan ada seks bebas lagi. Kasih dihancurkan oleh cinta, sebab cinta itu selalu hawa nafsu, las, selalu. Kalau kasih itu kudus. Catat itu baik-baik. Dan tolong sampaikan kepada semua orang yang sudah kenal maupun yang belum, jangan ada free sex. Hukum surga itu luar biasa, supaya kasih itu nyata. Kita baca ayat yang pertama, Roma 15 ayat 7. Kasih itu seperti ini. Tadi kita dengar dari semua narasi, dari semua acara yang dikemas begitu bagus, dengan nyanyian, tari-tarian, anak-anak kita musiknya luar biasa, mereka hebat. Nah, narasinya luar biasa, itulah kisah dari kasih yang terbesar. Udah Roma 15 ayat 7. Sebab itu suruh apa? Ayo suruh apa? Terimalah. Accept one another. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Standarnya, ukurannya sama seperti apa? Sama seperti siapa yuk? Sama seperti Tuhan Yesus
juga apa? Baca telah menerima kita dengan motivasi ini untuk kemuliaan Bapa di surga. Anak-anak yang nakal, yang berontak, bahkan kita berkata kurang ngajar anak itu, karena sejak kecil tidak pernah diterima. Kalau ada yang belajar psikologi, kenali firman. Satu-satunya orang yang dilukai, yang terluka, satu-satunya penyebab karena ditolak, rejected. Penolakan itu menyakitkan, penolakan itu merusak, penolakan itu menghancurkan hidup manusia. Maka itu kenapa hampir semua anak pertama yang dikandung oleh orang tua yang belum siap jadi orang tua pasti berontak. Ternyata sejak dari dalam kandungan dia sudah di-reject, sudah ditolak karena orang tuanya belum siap. Maaf, saya tidak ingin membangkitkan luka lama, tapi coba renungkan, siapa di antara kita pernah daftar ini, daftar itu ditolak? Sakit enggak? Pernah ikut ini, pernah ikut perlombaan itu, ditolak. Pernah melamar di perusahaan ini, perusahaan itu, ditolak. Ingat ya, semua bentuk rejected, penolakan itu melukai dan menyakitkan. Kisah dari kasih yang sempurna, karena Bapa di surga menerima kita dalam kondisi sekotor apapun. Bisa berkata amin? Saya tidak pernah menemukan sebuah fakta tentang ayat ini. Nah, begini ceritanya. Saya bersyukur kepada Bapa di surga, setiap firman Tuhan yang diberikan untuk saya pelajari, saya aplikasikan dalam hidup, saya lakukan, itu selalu diberi contoh konkret. Jadi bukan lewat buku, bukan lewat sekolah teologi, tidak, tapi contoh konkret. Nah, ayat ini saya lupa di tahun 70 berapa, sudah lama sekali. Satu hari, waktu itu saya belum menikah, dengan dua teman saya, kami bertiga berkunjung ke satu keluarga. Nah, keluarga ini baru punya anak pertama umur 8 bulan. Ya. Nah, akhirnya kami diterima mereka di ruang tamu. Jadi kami berlima di ruang tamu, kami 3. Lalu suami istri yang masih muda ini, wah, kami cerita macam-macam. Tiba-tiba si ibu yang muda ini, aduh, ini kenapa ini? Ayo, kaget gak sebagai tamu? Kami semua kaget. Kenapa? Ternyata asiknya bicara, seharusnya bayi mereka 8 bulan tadi sudah bangun 30 menit yang lalu. Dan biasanya kalau anak ini bangun pasti nangis, betul tidak? Supaya mamanya datang. Nah, ini sudah 30 menit lewat, tidak ada suara apa-apa. Namanya mama, terkejut dia, langsung lari ke kamarnya bayi itu. Nah, akhirnya kami sebagai tamu otomatis berdiri ikut lari juga. Mikir kenapa itu? Nah, si suami ikut lari juga. Betul nggak kira-kira? Nah, saudara, ini yang luar biasa. Begitu kami masuk kamar itu, ada adegan yang luar biasa. Dan saya belum pernah menemukan adegan seperti itu. Ternyata bayi ini pintar. Dia sudah bangun entah sejak kapan. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Pampersnya, popoknya itu ternyata sudah penuh dengan kotoran dia. Nah, nggak tahu bagaimana ini bayi kok bisa buka sendiri pampersnya. Namanya bayi, dia ngerasa gatal di pantatnya, itu ada apa? Maka dia buat mainan. Jadi waktu kami melongok ke kamar itu, ini bayi hehehe, tapi mukanya, badannya penuh kotorannya semua. Sampai di sekitar dia tempat tidur penuh semua dengan kotoran. Saya itu sempat membayangkan, jangan-jangan merasa itu ya, ini pasti sudah ada yang kemakan oleh dia. Habis tangannya semua, kiri kanan tangannya penuh. Tapi ini anak luar biasa, tertawa, senyum, hehehe gitu. Namanya bayi. Nah, ini adegan ini yang buat saya, Tuhan terima kasih. Saya beri pertanyaan kepada saudara. Ada 2 perempuan di situ, satu si mama, satu babysitter.
Kira-kira bagaimana cara mama memperlakukan bayinya yang penuh kotoran itu? Dan bagaimana cara babysitter memperlakukan? Ngerti nggak pertanyaan saya? Mana yang lebih bisa menerima? Ayo, mamanya atau babysitternya? Babysitter. Oh, maklum orang Manokwari tidak tahu babysitter itu apa. Maaf. Babysitter itu pembantu. Bagaimana bisa lebih babysitter bisa menerima? Oke, pembantu saja sebelah gampang. Jadi mama dengan pembantu mana yang lebih bisa menerima anak ini? Mama. Ketika saya melihat reaksi cepat mama itu, langsung ayat ini yang muncul. Saya menangis. Lalu si papa anak ini tanya, Koden kenapa nangis? Ya dia bingung juga lihat saya nangis. Terus saya bacakan ayat ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Ayo saya tanya, walaupun tidak ada seorang pun di sini yang tahu adegan itu, cuma saya waktu itu. Pasti saudara ngerti. Kira-kira kalau saudara mamanya waktu lihat bayi ini penuh tai dari kepala sampai kaki, sebagai mama saudara akan ambil dia kayak kucing, induk kucing ambil anaknya atau tidak? Bagaimana kucing ambil anaknya? Apanya digigit? Bukan leher, tengkuk. Leher itu sini, leher ini tengkuk. Siapa bilang leher tadi? Sekolah di mana itu? Saya lapor gurunya nanti. Ya, kucing kalau ambil anaknya digigit mananya? Nah, mungkin tidak mama ini ambil anak itu terus masuk kamar mandi, dicorok-corokan dalam kolam, dalam bak. Aduh, ini anak kotor betul kamu. Begitu atau tidak? Tidak. Yang buat saya nangis digendong, saudara. Dipeluk. Karena masih umur 8 bulan. Kamu bilang hi juga. Kamu umur berapa? Umur berapa kamu? Umurmu berapa? Om tanya. Berapa? 8 tahun. Namamu siapa? Gabriel. Gabriel dan masa yang tadi yang syuting enggak, gayanya Gabriel itu lucu sekali. Saudara, mama ini gendong. Dan gendongnya enggak cuma diangkat di ketiaknya begitu, dipeluk. Loh kok hi juga Leon? Leon juga hi katanya. Dipeluk, saudara. Namanya mama. Jadi mamanya ikut kotor tidak? Ikut. Saya tanya, anak ini ngerti nggak mamanya sayang dia peluk dia? Ngerti. Saudara ingat, itulah kisah dari kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa. Saya tanya, waktu Tuhan Yesus mati buat kita, siapa lebih kotor? Kita atau bayi itu lebih kotor dari kita? Siapa yang lebih kotor? Kita lebih kotor dari bayi itu. Bayangkan. Tapi Papa di surga peluk kita luar biasa. Itulah penerimaan. Maka itu ketika gereja gagal menerima orang-orang berdosa, maka dunia tidak kenal the greatest love story ini. Kisah kasih yang besar. Maaf ya saya tanya, dengar ini baik-baik. Menurut saudara, terima kasih mas supaya lebih dengar. Ya sudah nggak hujan, Papa terima kasih. Sudah hujannya sudah stop. Ya bisa dengar jelas. Siapa namamu mas? Siapa namamu? Icat. Tepuk tangan buat Icat yang menolong supaya kita semua dengar lebih jelas. Icat. Pasti bukan nama benar, nama pendek. Nama siapa? Icat. Icat, nama lengkapmu siapa? Cap, saya tanya kok. Hei, nama lengkapmu siapa? Rizat? Waina. Waina itu kan di Habibura sana dekat. Oke nanti. Icat, pokoknya Icat ya. Oke dengarin. Pertanyaan saya, menurut saudara, kelompok narkoba atau gereja, loh kok nyala sendiri dari mana? Icat, kamu yang nyalain lampu ini? Bukan, siapa nyalain? Oh kamu tuh, semundur aja terang sekali Ayo saya tanya lagi, menurut saudara kelompok narkoba ya atau kelompok maling, kelompok orang jahat
yang lebih gampang menerima orang daripada gereja menerima orang? Mana lebih gampang? Cepat, gereja atau kelompok maling-malingin narkoba itu? Yang lebih gampang menerima orang, cepetan. Nah, kenapa gereja nggak belajar? Sampai hari ini saya masih punya pelayanan di penjara, saya masih punya pelayanan dalam kelompok-kelompok yang jahat, pelacur, preman, orang narkoba. Puji Tuhan, Tuhan masih memampukan saya untuk melayani mereka. Nah, saya menemukan setiap orang yang bergabung dengan kelompok itu langsung diterima. Tidak tanya asalmu dari mana, kamu konsumsi sabu atau putau atau kokain, tidak ditanya. Kamu sudah HIV, sudah AIDS atau masih HIV. Itu yang saya kagum. Begitu ada orang-orang masuk, orang baru masuk ke kelompok itu, langsung diterima. Tapi kalau mau gabung gereja, diseleksi dulu, isi formulir. Ada 78 nomor. Tes dulu, harus ikut ini. Maka itu gereja itu kurang ngajar betul, saudara. Surga saja tidak sesulit itu menerima manusia berdosa. Betul? Nah, ini harus bertobat ini. Para pendeta, para majelis yang sok ahli Taurat akhir zaman. Celakalah kamu, membuat manusia berdosa sulit berjumpa dengan Tuhan. Karena aturan-aturan yang kamu buat sendiri, sehingga menghalangi orang untuk menerima keselamatan itu. Jadi kita harus belajar menerima semua orang tanpa mempertanyakan latar belakang, alasan dan semuanya. Setuju? Karena itu standarnya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Waktu dia menerima kita, kita ini orang bersih atau orang kotor? Kotor. Ketika mama itu peluk anak yang penuh tai ini, dia nggak menyuruh babysitternya untuk mandikan, tidak, dia sendiri. Itu saya kagum, saya menangis. Dunia memerlukan kasih seperti ini, amin. Dunia memerlukan. Tadi waktu anak-anak nari tidak ada lampu ini ya. Kalau bentar nari lagi ya kamu ya, supaya dilihat ini. Karena syutingnya penting tidak di pinggir, gak jelas. Anak-anak jangan boleh ganti baju dulu, tolong siapkan pelatihnya. Boleh nggak nari lagi? Yang bagian anak-anak saja. Lagu apa? Oh, Linet tadi. Ya, fokus tadi saya lihat. Supaya ntar syutingnya siap. Cukup nggak memorinya? Cukup. Betul lah. Terus ada kabelnya nggak? Ada listriknya? Maksudnya jangan sampai baterai habis. Ada ya? Benar. Oke, nanti ya saya lanjutkan. Jadi dunia membutuhkan agama atau membutuhkan kasih? Kasih. Agama itu jahat. Agama itu ngeri. Hanya agama yang boleh membunuh orang lain dan tidak disalahkan. Agama itu ngeri sekali. Maka itu ayo kita menyatakan kasih kepada dunia. Amin. Apa gambaran kisah dari kasih yang sempurna? Ayo kita buka sekarang. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Nah, inilah ide, tahu kata ide ya? Inilah pikiran Bapa kita di surga jauh sebelum ada manusia. Saya ulangi, inilah ide, inilah pikiran, inilah isi hati Bapa kita di surga jauh sebelum ada manusia. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia atau keluarga yang dibentuknya. Jadi dari permulaan Papa kita itu sudah punya konsep bahwa keluarga itu harus, oh ditarik lagi mas, mati. Icat, yang mana? Oh kena hujan. Ya mati lagi lah. Papa hentikan hujan ini. Setelah kami selesai, baru sampai anak-anak sampai rumah baru boleh hujan lagi. Supaya lampunya untuk anak-anak nari tidak terganggu nanti. Dalam nama Yesus. Siap ya? Oke. Jadi di benak Papa kita di surga sejak awal, keluarga itu harus ada di taman. Ini dia.
Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah di tempatnya manusia yang dibentuknya. Oke, ayo kita mikir begini. Apa yang muncul di benak saudara, di pikiran saudara, di pikiran kita setiap kali mendengar orang berkata taman? Walaupun di Papua kita nggak pernah melihat taman-taman yang indah, tapi kita bisa punya bayangan. Ayo, apa yang muncul di pikiran kita? Gabriel, Om tanya kamu juga ya. Leon, tanya ya. Apa yang muncul di pikiran kita mendengar kata taman? Ayo, kata taman, muncul apa? Indah, apalagi? Ayo cepat. Bunga. Leon tahu? Biarin anak-anak, biarin gak apa-apa. Ayo, muncul apa di benak kita mendengar kata taman? Cepatlah, jangan lama-lama. Jawab, apa? Bunga. Indah, apalagi? Cepat. Air. Iya. Apalagi? Ayo. Rumput. Apa? Ayo, kamu ngomong apa tadi? Kubu. Iya, boleh. Pohon. Apalagi? Ayo, cepat. Aduh, kok lambat sekali. Taman. Apa? Apa? Tolong yang gede-gede sampaikan ke saya, enggak dengar. Apa dia anak itu ngomong apa? Kupu-kupu. Iya, apalagi? Cepat. Banyak loh, mendengar kata taman itu ada apa lagi? Indah, bunga, air, kupu, rumput. Apa? Kelinci. Oh, kelinci, oke, kelinci. Burung, ya betul. Apa lagi? Hah? Apa? Tanah. Oh ya pasti ada tanah, tidak tanah tidak tumbuh tuh pohon. Nah. Apa lagi ayo? Apa? Apa? Bangku taman. Wah itu mau pacaran itu. Bangku taman, oke. Apa lagi? Apa? Sebentar yang saya di sana. Siapa? Ayunan. Oh, ayunan. Oke. Apa? Hah? Ikan. Oke, dengar. Saya mau memperhatikan. Ini loh, anak-anak itu luar biasa. Mereka bisa punya bayangan seperti itu. Berapa jenis binatang yang mereka sebutkan tadi? Dengar ya saudara. Ular tidak akan pernah bisa hidup di taman. Catat. Kenapa ular gak bisa hidup di taman? Sebab ular itu gak suka yang bersih. Maka itu semua yang disebut anak-anak yang binatang, kupu, burung, kelinci, gak mungkin mereka nyebut ada ular di situ. Ini penting. Nah sekarang kita tanya, jujur, suasana keluarga saudara, suasana rumah saudara itu berupa apa? Sekarang, apa lawan katanya taman? Kebalikannya taman. Kok mendengar kata taman terus ada apa? Ayo cepat, kata taman sebaliknya apa? Belukar, betul. Apalagi? Gak apa-apa, biarin. Ibu anak-anak gak apa-apa. Ayo, hutan. Siapa bilang hutan tadi? Oh itu suara anak kecil lagi. Ayo, belukar, hutan. Apalagi? Kebalikannya taman. Apa? Gersang. Apa? Apa? Lim. Bilang apa dia? Jangan dipukul. Oi, tolong sampaikan. Dia bilang apa tadi saya nggak dengar. Rimba. Oh. Ini kenapa anak-anak semua jawab yang tua-tua ini tuli atau bagaimana ya? Masa semua anak-anak jawab dari tadi Belukar, hutan, rimba, apalagi? Gersang. Lawan katanya apa? Cepat. Tandus. Apa? Sampah. Iya, betul. Sampah. Ayo kita jujur tanya. Saudara, sambil saya bergurau begini tapi ini serius. Jujur, sekarang ini suasana keluarga saudara seperti taman atau seperti belukar atau seperti padang gurun? Jawab itu baik-baik. Ini yang dirusak oleh iblis dari dulu. Bahwa taman-taman yang Tuhan siapkan untuk tiap-tiap keluarga itu bisa nikmati, itu dirusak oleh iblis. Setuju saya ngomong ini? Jawab, setuju saya ngomong ini? Yang bisa mengizinkan iblis dan setan merusak
taman dalam keluarga kita adalah kita sendiri sebagai papa mama. Dengar ini baik-baik. Betul? Yang bisa merusak itu cuma kita. Pulang dari ibadah Natal sekarang ini, mari kita siapkan merombak, memperbarui rumah tangga kita semua. Amin. Supaya kasih itu nyata. Saya teruskan. Membuat taman yang sesungguhnya. Mahal, murah, susah, atau gampang. Sayang ini malam ya. Kemarin waktu saya jalan keluar dengan Pak Max, lalu Pak Max bilang tuh lihat tuh Taman Edennya tos. Tapi gak lihat sana gelap sebenarnya. Oke, membuat taman yang sesungguhnya itu mudah, murah, susah, gampang. Coba jawab. Mahal, susah. Karena perlu pohon ini, perlu alat ini, perlu itu, mahal. Tapi bersyukur kepada Bapa di surga untuk membuat Taman Eden di keluarga kita. Itu sangat mudah dan sangat murah, bahkan gratis. Kenapa? Mau tahu tidak? Kalau tidak mau tahu, saya tidak mau bilang. Untuk apa? Tidak mau tahu. Mau tahu tidak? Tapi jangan koncang aja kamu, suaramu mau udah panjang sekali. Anak-anak ini hebat, berarti mendengarkan. Tolong ya rekan-rekan pendeta, rekan-rekan pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan. Setiap kali kita mengajar, mau berkhotbah atau apa saja, hargai anak-anak, katakan amin. Hargai anak-anak, karena mereka pun datang untuk Tuhan berkati. Maaf saya cuma cerita. Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Saya ngajar di mana saja, anak-anak itu bisa memperhatikan. Dan saya sungguh bersyukur. Saya mau cerita sedikit. Februari 2015, dalam bulan itu saya memberkati 3 pernikahan. Nah dari 3 pernikahan ada 2 pernikahan yang ada satu keluarga dengan bawa anak kecil perempuan umurnya hampir 5 tahun datang. Waktu mereka datang di pemberkatan yang pertama, ternyata keluarga ini dari kenalan pihak pengantin perempuan. Nah saya menyampaikan firman tentang istri tunduk pada suami. Berapa minggu kemudian saya memberkati pernikahan yang ketiga, ternyata keluarga ini ada lagi dari pihak pengantin laki. Nah waktu saya mulai menyampaikan firman Tuhan, kan tenang semua. Tiba-tiba saya dengar suara anak kecil. Pak, itu kan Om Pendeta yang sama. Nah kira-kira kalau sudah jadi pendetanya. Nah saya waktu lagi mulai khotbah, dengar suara anak kecil nyeletuk. Ma, itu kan pendeta yang sama. Kira-kira tertarik gak? Kenapa ini anak? Nah saudara, pulang dari situ, maka saya ditemui oleh 2 orang tua ini. Dengarkan, saya gak ngitung berapa kali saya ajak anak ini ke gereja, kami suami istri. Tapi baru kali ini dia bisa memperhatikan pendeta khotbah. Oh ya, saya tanya, bagaimana ceritanya? Berapa hari setelah bapak khotbah yang pertama di pernikahan yang awal Februari itu, saya lupa ada peristiwa apa. Pokoknya saya minta istri saya untuk melakukan sesuatu. Tapi saya juga tidak ngerti kenapa istri saya tidak melakukan. Nah kami tidak mikir apa-apa. Tiba-tiba anak ini, dengar saudara, nyeletuk. Ma, Om Pendeta bilang istri tunduk pada suami. Ayo kira-kira kalau saudara sebagai papa mamanya kaget gak? Berarti anak ini mendengarkan. Nah di pernikahan yang berikut mereka datang lagi. Saya mengajar bagaimana fungsi suami istri. Ternyata anak itu memperhatikan lagi. Nah saya ingin semua pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan, kalau ada anak-anak kecil, perhatikan mereka, beri mereka kesempatan. Tepuk tangan buat anak-anak kita ini. Oh kalian hebat-hebat. Oke, saya lanjutkan. Jadi siap mau tahu alat apa yang gratis tadi untuk buat taman di rumah? Oh, kalau nggak mau sudah, saya lanjut aja sudah. Mau tidak? Mau. Kamu kena sekali ngomongnya mau. Umur berapa dia, Bu? Ini anak itu yang di depan yang ngomong. Umur berapa? 8 juga. Namamu siapa? Metusala. Oh hebat sekali. Metu, dengar terus ya. Oke.
Ternyata membuat taman dalam keluarga kita itu sangat mudah, sangat murah, bahkan gratis. Alatnya cuma satu, catat, mengampuni, forgiveness. Loh, kok gak amin, kok diem semua? Berarti gak mau ngampuni itu, awas. Maka itu tiap kali suami salah, istri salah, langsung ampuni, jangan diperpanjang. Amin. Karena tiap kali kita saling mengampuni suami istri, saat itulah taman itu terbentuk. Tapi begitu kita saling dendam, marah, tidak suka apa yang dibuat oleh suami atau istri kita, dan kita ribut, percayalah taman itu rusak dan belukar padang gurun yang jadi. Ingat, apa yang muncul di benak saudara kalau anak-anak kita itu hidup bertumbuh di sebuah taman tiap hari? Anak-anak akan jadi apa? Cepat. Gembira, apalagi nggak cuma gembira. Ayo cepat jangan. Bahagia, nggak cuma bahagia. Pintar, nggak cuma pintar. Kalau suasana taman tiap hari yang diciptakan oleh papa mamanya, gembira, bahagia, pintar. Ada lagi. Sehat. Apa? Senang, betul. Terima kasih kalian anak-anak yang hebat. Senang, sehat, gembira, bermain, betul. Wih, bermain lagi. Tadi itu ayunan, apalagi tadi. Saudara, sukacita, terima kasih. Saudara, itu yang dunia rindukan. Janjinya pulang dari sini buat taman ya. Loh, kok diam saja? Kalau perlu pohon minta katos tuh pohonnya banyak. Amin. Ciptakan taman di keluarga kita. Siap? Oke. Menurut saudara, orang jahat itu seperti apa? Ayo cepat jawab. Orang jahat itu seperti apa? Pencuri. Oke. Apa lagi? Pembunuh. Narkoba. Oke. Apa lagi? Apa? Pembunuh. Apalagi? Ayo, penjahat. Pemabok. Iya. Nah itu dengar itu orang tua ya. Anak-anak aja ngerti itu. Apalagi? Pencuri. Apa? Orang jahat ya apa orang jahat? Apa? Pencuri. Itu dia dengar apa? Hah? Apa dia bilang? Apa? Kriminal. Iya. Betul. Apalagi orang jahat? Tukang pukul. Oke, dengar. Apa? Pembohong. Iya, iya, pembohong, betul. Wih, Cak ikut ngomong kamu ya. Di atasnya jahat ada kata lebih jahat. Apa di atas jahat ada kata apa? Apa? Penipu, bukan. Oh, lebih lagi. Bukan, di atasnya jahat, bukan penipu. Apa? Bukan, dengar. Ini yang tua-tua mana sih? Ini suka kalah sama anak kecil, aduh. Hei, yang tua-tua, mana suaramu? Masa anak-anak aja yang ribut ini? Kejahatan, dosa, bukan. Dengar. Di atas kata jahat itu kata biadab. Kata apa? Biadab. Ngeri sekali. Itu lebih dari jahat. Dengar ya suami istri, dengar. Orang biadab itu bukan pembunuh, bukan perampok, bukan pemerkosa, bukan pencuri. Orang biadab itu begini, catat baik-baik. Saya minta semua yang mendengar ini dan suara pelakunya bertobat malam. Orang biadab itu begini. Kalau dirinya sadar dia sering buat salah dan dia tidak mau ada orang bersalah di samping dia, itulah biadab. Dengarkan pertanyaan saya. Selama saudara hidup, ada nggak saudara tahu ada orang nggak pernah berbuat salah? Jawab, ada nggak orang nggak berbuat salah? Ya. Tidak ada. Ada 3 pertanyaan. Saya mau tanya. Anak-anak kalian dengar juga ya. Supaya kalau di sekolah ada temanmu yang nakal, nyakiti kamu, anak-anak harus ampuni. Kemarin-kemarin kita pernah salah tidak? Jawab, kemarin-kemarin pernah salah tidak? Salah. Sering. Kok pernah? Enak saja. Betul? Pernah atau sering? Ya sudah, bertobat. Oke. Hari ini bisa salah tidak? Kalau ada orang bangun pagi-pagi, langsung dia doa, Tuhan tolong saya
supaya hari ini saya nggak berbuat salah. Saya mau jaga mulut saya mau jaga mata saya mau jaga telinga saya nggak mau salah. Saya jaga pikiran saya. Hati-hati betul. Saya tanya, sehati-hatinya seseorang untuk tidak bersalah, dia tetap bisa salah atau tidak? Lanjut, dengarkan ini. Jadi walaupun hari ini kita berjaga-jaga untuk tidak salah, tetap bisa salah tidak? Tetap. Jadi kemarin-kemarin bagaimana? Sering salah. Hari ini bisa salah. Besok akan salah enggak? Tidak. Iya, kok tidak bagaimana? Besok kita bisa salah tidak? Nah, kalau kita sadar kemarin-kemarin sering salah, hari ini bisa salah, besok pun akan salah, maka kita adalah orang biadab kalau kita memaksa orang-orang di sekitar kita, termasuk istri kita atau suami kita, waktu mereka bersalah kita marah pada mereka. Itu biadab. Ngerti maksudnya? Lo ngerti tidak suami istri? Dengar. Jangan ciptakan belukar dan padang gurun di rumah tangga kita dengan tidak mengampuni. Begitu pula orang-orang di sekitar kita yang bersalah, ampuni, karena itu hukum Kristus. Amin. Hukum kasihnya, ampuni. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, saudara, seharusnya begini. Kalau ada suatu hari istri salah, suami tidak, atau kebalikan, suami salah, istri tidak, maka begitu tahu yang satu salah, maka yang merasa tidak bersalah harusnya tertawa. Ayo, kenapa kita harus tertawa kalau kita mengetahui pasangan kita bersalah? Ayo cepat, kenapa kita harus tertawa? Normal, bukan itu. Ayo cepat, kenapa kita harus tertawa kalau kita tahu pasangan kita bersalah? Karena sama-sama, betul? Begitu pasangan kita salah, kita tertawa, ternyata kita sama. Kira-kira kalau kita melakukan itu, rumah tangga kita jadi apa? Hancur. Bukan kok hancur, gimana adik ini? Ya salah kamu jawab. Ayo, kalau suami istri, kalau gini, dengar. Kalau papa mama saling mengampuni, keluarga jadi apa? Kalau saling mengampuni, jadi apa? Senang. Itulah taman itu. Jadi mulai hari ini kita lakukan. Amin. Ayat terakhir, kita kembali ke Efesus pasal 3 yang kemarin kita bahas. Efesus 3, ayat yang terakhir, ayat yang ke-18 sampai 19. Udah, Efesus 3. Lihat nih. Aku berdoa supaya siapa? Kita semua bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa apa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Berarti kasih itu hebat tidak? Hebat sekali. Kira-kira kalau kasih itu kita pakai untuk keluarga kita, anak-anak, kalau kalian memakai kasih ini terhadap teman-temanmu yang nakal, temanmu yang menyakiti kamu, kira-kira dunia jadi indah atau tidak? Jadi indah. Karena kasih itu luar biasa. Terus ayat 2, ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun bagaimana kasih itu? Melampaui segala pengetahuan. Walaupun kasih itu melampaui kekuatan pikiran kita, memang sulit dimengerti kasih itu. Maka itu didoakan supaya mengenal. Nah lihat, Tuhan menyuruh Rasul Paulus menggunakan 3 tingkatan ini. Yang pertama berdoa supaya memahami. Yang kedua berdoa supaya mengenal. Kalau ada kata memahami dan kata mengenal, mana lebih dalam? Ayo, memahami dan mengenal, mana lebih dalam? Mengenal. Memahami itu mengetahui. Mengenal itu masuk lagi lebih dalam. Ternyata nggak cukup. Suami istri, izinkan saya berkata gini. Setiap kali dalam pernikahan kita lebih banyak pertengkaran dan salah paham antara kita suami istri, berarti suami istri sudah saling mengenal atau belum? Jawab, sudah saling mengenal atau belum? Belum. Suami istri yang sudah saling mengenal, maka tidak akan ada pertengkaran yang berarti. Setuju saya ngomong ini? Belum setuju tidak? Maka itu ayo kita jujur suami istri.
Berapa tahun usia pernikahan kita? Berapa tahun? Catat baik-baik. Tahun ini 2016, usia pernikahan kami masuk tahun yang ke-24. Jadi sudah hampir 24 tahun kami bersama. Nah, berarti makin lama sebuah usia pernikahan, berarti dua orang itu harusnya saling kenal atau saling tidak kenal? Ayo, saling kenal atau saling tidak kenal? Kenal. Kan gak lucu kalau tinggal serumah, apalagi rumahnya tipe 31 atau itu tipe 36 atau 21, nggak kenal, nggak lucu. Betul tidak? Terus ngapain dua orang ini? Kecuali rumahnya sebesar kantor gubernur. Nah, itu boleh tidak kenal. Ada nggak keluarga di Manokwari rumahnya sebesar kantor gubernur? Ada tidak? Tidak. Jadi kalau kita tinggal satu rumah harus saling kenal tidak? Apalagi suami istri satu tempat tidur. Jangan sampai satu tidur rumah, satu tidur rumah tetangga. Ngawur aja ini. Awas. Jadi kalau kita tinggal satu rumah, satu tempat tidur, saling mengenal, nggak cuma memahami saja. Jadi kalau saudara sering ribut di rumah, berarti belum saling kenal. Maka itu didoakan. Ternyata nggak cukup hanya saling mengenal. Sampai kalimat yang terakhir, aku berdoa supaya kita diapakan. Baca supaya kita diapakan. Yang situ baca supaya kita oh, situ nggak ada, layar yang mati. Dipenuhi dengan apa? Seluruh kepenuhan Tuhan, yaitu kasih. Jadi ada 3 hal. Kisah dari kasih yang sempurna harus sampai tahap yang ketiga. Memahami, mengenal, dan dipenuhi. Ini luar biasa. Pulang dari sini masing-masing kita harus jujur, kasih itu sudah sedalam apa di hidup. Memahami, kita tahu itu mempelajari. Lalu naik lagi mengenal, sudah bisa bersekutu. Nah, yang ketiga ini dipenuhi. Coba bayangkan, kalau seorang suami bisa memenuhi kehidupan istrinya dengan dirinya, dan seorang istri bisa memenuhi hidup suaminya dengan dirinya si istri sendiri, rumah tangga itu aman atau tidak aman? Ayo, rumah tangga itu aman atau tidak aman? Aman. Berarti hidup suami ada di dalam istrinya, hidup istri ada di dalam suaminya. Nah, ternyata seperti itu Papa di surga menghendaki supaya saudara dan saya nggak cuma memahami kasih itu, nggak cuma mengenali kasih itu, supaya Tuhan penuh di hidup kita dan kita penuh di hidup Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Amin. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat yang ke-14. Maaf, kebalik saya. Yohanes 14 ya, ayat yang ke-13 dulu. Maaf, saya terbalik. Ini kita. Oh, 14, coba 14-nya mana? Ayo, ayat 14-nya. Oh, bukan ini. Coba saya lupa carikan Yohanes ayat 21. Coba ayat 21. Maaf, saya salah. Ayat 21. Kalau bukan ayat 15. Oh ya. Nah ini. Barang siapa, Yohanes 14:21, maaf saya salah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang. Nah, jadi kasih itu diukur oleh. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Senang gak dikasihi oleh Tuhan dan Bapa di surga? Senang. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 20, saya kembali ke atas ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Ini asik, firman ini asik sekali kita pelajari. Anak-anak kalian dengar. Pada waktu itulah kamu akan tahu. 1, bahwa aku di dalam Bapakku. 2, dan kamu di dalam aku. Dan 3, aku di dalam kamu. Berarti saudara dan saya ada di mana? Salah, bukan cuma di dalam Tuhan. Baca baik-baik. Aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, kita ada di mana? Ayo cepat. Dalam Bapa. Salah. Dalam kasih. Salah. Pelan-pelan. Pertama, siapa di dalam siapa? Tuhan Yesus di dalam Bapa. Lalu yang kedua, siapa di dalam siapa?
Berarti yang kedua, kita di dalam berapa pribadi? Dua. Siapa dan siapa? Bapak dan Yesus. Dengarkan ini. Berarti kita aman tidak? Aman. Kalau ada setan goblok dan setan nekat, berani nggak merebut kita dari dua pribadi ini? Di mana kita disembunyiin dalam? Ada nggak setan goblok, setan nekat berani? Tidak. Berarti setan pintar lebih mikir, nggak berani. Berarti yang maksudnya? Berarti kita aman tidak? Nah, yang ketiga, siapa di dalam siapa? Lah, ayo, siapa di dalam siapa yang ketiga? Yesus di dalam kita. Berarti saudara dan saya di mana? Aduh, susah sekali jawab. Berarti kita di mana? Di dalam Bapa, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Berarti kita dibungkus luar dan dalam tidak? Betul? Kalau ada setan goblok dan nekat mau makan kita, mereka pasti muntah. Kenapa mereka pasti muntah, gak bisa makan kita? Ngerti enggak? Karena di luar kita ada dua pribadi, dan di dalam kita ada Yesus. Nanti saya tanya sakit perut, percayalah itu. Ngerti maksudnya? Nah, itu artinya Efesus 3 ayat 19. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Begini ilustrasi yang terakhir. Apa bedanya orang berenang dan orang tenggelam? Cepat. Bukan molo, beda. Molo bukan tenggelam. Itu menyelam. Ayo, apa bedanya cepat? Orang berenang dan orang tenggelam bedanya apa? Kalau berenang, oke, gini ya. Saya gambarkan kalau air itu adalah kasih tadi. Kalau berenang, orang itu buat apa dengan airnya? Bukan, maksud saya gini. Kalau itu dia. Kalau orang itu berenang, siapa menguasai siapa? Orang itu menguasai air. Saudara, 99,99% manusia Kristen, baik pendeta maupun jemaat, hanya berenang di dalam kasih. Karena main-main. Orang berenang paling lama kuat berapa jam? Nah yuk, kuat berapa jam? Orang berenang cepat. Setengah jam, ada yang lebih. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Wih, kamu kuat 4 jam. Coba itu. Nah itulah orang Kristen. Waktu ke ibadah, waktu ke gereja, dia sedang berenang. Biur masuk, keluar lagi. Terus pulang gereja bilang, waduh, hadirat Tuhan luar biasa tadi. Saya segar sekali. Orang yang berenang itu gak akan selamanya dalam air. Setelah ibadah keluar dari air, ke Sanggeng, ke Wosi, ke pelabuhan, nanti kemana jalan-jalan. Tunggu ada ibadah lagi, berenang lagi, main hadirat Tuhan lagi. Ngerti gak maksud? Nah, kalau tenggelam bagaimana? Airnya di mana? Kalau tenggelam siapa dikuasai siapa? Air menguasai kita, pintar. Tapi pertanyaan saya, airnya di mana? Dari kita yang tenggelam itu airnya di mana? Luar dan dalam. Orang yang tenggelam berarti airnya pun ada di dalam dia. Betul? Karena kalau airnya nggak masuk semua, nggak sampai penuh, dia belum tenggelam. Maka itu ayat tadi Yohanes 14 ini, Yesus di luar kita dengan Bapa, tapi ternyata Yesus pun memenuhi hidup kita. Yang Tuhan cari bukan kita menguasai kasih, tapi kasih menguasai kita. Saudara bisa bayangkan kalau hidup kita dikuasai kasih, dikuasai air, kita bisa melawan tidak? Orang mati kok melawan bagaimana? Itu masih setengah mati namanya. Ini yang terjadi, banyak rumah tangga berantakan karena kasih baru di luar dia, belum di dalamnya. Kalau kasih sudah memenuhi hidup kita, dunia ini indah, luar biasa. Jujur, di Natal ini jangan cuma bisa memahami kasih itu, bukan cuma bisa mengenali kasih itu, tapi diapakan? Masa lupa? Dipenuhi. Aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku,
dan aku di dalam kamu. Papua pasti berubah kalau semua gereja menggenapi firman ini. Amin. Tidak ada lagi pembunuhan, tidak lagi pemerkosaan, tidak ada lagi mabok, tidak ada lagi judi, tidak ada lagi macam-macam kejahatan. Karena orang yang tenggelam, orang yang dipenuhi air, berarti semua hidupnya takluk kepada kasih itu. Indah bukan? Percuma kita merayakan Natal tiap tahun kalau kita nggak dipenuhi dengan kasih itu. Siap tenggelam? Nggak mati loh artinya, mati. Siap? Biar kasih yang menguasai hidup kita. Suami istri mau saling mengampuni? Ya harus, kalau tidak neraka rumah tanggamu gitu saja. Jadi Tuhan punya ide rumah tangga kita seperti apa? Taman. Tuhan memberkati kita semuanya.